Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 dari kelas 2403 akan mencoba menjelaskan apa itu teori peluang bersyarat. Baik, selanjutnya kita lanjut saja perkenalan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Atskia Salva Salsabila dengan NIM 1030 62400 127. Perkenalkan, nama saya Denur Trimiabi dengan NIM 1030 624 00051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Valencia Febriana, bisa dipanggil dengan Cia, dengan NIM 103062 400 108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putra Madani dengan NIM 1030 6243 00004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadil dengan NIM 1030 624019. Sekian dari saya, terima kasih. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang saling mempengaruhi. Sebagai contoh, seseorang dapat memiliki kemungkinan atau peluang untuk sakit yang lebih tinggi bila seseorang tersebut pernah mengalami penyakit serupa sebelumnya. Hal ini merupakan salah satu contoh dari peristiwa peluang bersyarat, yaitu peristiwa yang dipengaruhi oleh peristiwa yang sebelumnya sudah pernah terjadi. Konsep ini berperan penting dalam berbagai bidang. Salah satunya yaitu teknologi, ekonomi, bahkan sosial, bahkan ilmu sosial. Karena hal-hal seperti ini dapat membantu untuk mengambil keputusan yang lebih rasional berbasis data. Selain itu, teori peluang merupakan salah satu dasar bagi pemahaman teori lanjutan seperti teorema Bayes. Dan juga materi ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan analitis untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Di sini saya akan menjelaskan pengertian peluang bersyarat. Peluang bersyarat yaitu dua kejadian A dan B disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung. Apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Misalkan B merupakan suatu kejadian barang pada ruang sampel S dengan peluang B lebih dari 0. Peluang kejadian A terjadi apabila B telah terjadi, dengan kata lain, peluang bersyarat A jika B diketahui. Selanjutnya di sini ada notasi dan rumus dasar. Peluang bersyarat terjadinya A dengan syarat bahwa B terjadi adalah peluang terjadinya A apabila ruang sampelnya B. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu peluang bersyarat dari kejadian A terhadap kejadian B yang didefinisikan sebagai hasil bagi antara peluang kejadian A dan B terjadi secara bersamaan dengan peluang kejadian B, dengan syarat bahwa peluang B tidak sama dengan 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan dengan peluang gabungan dan aturan perkalian. Dalam suatu percobaan, sering didefinisikan bahwa dua peristiwa A dan B yang tidak mungkin terjadi sekaligus. Peristiwa seperti ini yang merupakan peristiwa yang saling bebas atau tidak saling mempengaruhi. Jika suatu peristiwa A dan B dikatakan saling bebas, maka berlaku peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sehingga jika A dan B saling bebas, maka peluang A jika B terjadi sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B sama dengan peluang A. Peluang B jika A terjadi sama dengan peluang B. Sehingga jika dua peristiwa tersebut saling bebas, maka tidak perlu lagi ada syarat.
Teorema Bayes. Misalkan peristiwa B1, B2 sampai 5Bn merupakan partisi dari ruang sampel ke omega S dan peluang BI tidak sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Maka untuk setiap peristiwa A dalam ruang sampel omega dengan peluang A tidak sama dengan 0 berlaku peluang B sub R jika terjadi sama dengan peluang B sub R irisan A dibagi dengan A itu sama dengan peluang B sub R dikali peluang A. Jika B sub R terjadi dibagi jumlah seluruh peluang B sub I dikali peluang A. Jika B sub I terjadi, di mana R 1, 2 sampai dengan N berdasarkan definisi tentang peluang bersyarat bahwa peluang B sub R jika A terjadi sama dengan peluang B sub R irisan A dibagi peluang B sub R. Pada teorema 1.13 menyatakan bahwa peluang A sama dengan jumlah dari peluang B sub I dikali peluang A jika B sub I terjadi untuk I dari 1 sampai N. Sehingga peluang B sub R jika A terjadi sama dengan peluang B sub R irisan A dibagi jumlah semua peluang B sub I dikali peluang A jika B sub I terjadi. Karena peluang B sub R irisan A sama dengan peluang A jika B sub R terjadi dikali peluang B sub R. Peluang B sub R jika A terjadi sama dengan peluang A jika B sub R terjadi dikali peluang B sub R dibagi jumlah seluruh peluang B sub I dikali peluang A jika sub I terjadi. Selanjutnya ada contoh-contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Contoh yang pertama yaitu kegiatan perkiraan cuaca oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dalam memperkirakan kondisi cuaca, peluang terjadinya hujan tidak dihitung secara acak, melainkan bergantung pada kondisi atmosfer seperti kelembaban udara, suhu, tekanan, serta keberadaan awan gelap yang telah teramati sebelumnya. Dengan demikian, perkiraan cuaca dilakukan berdasarkan kemungkinan suatu peristiwa seperti hujan yang terjadi dengan syarat adanya kondisi lain yang mendukung, sehingga kegiatan ini menjadi contoh nyata penerapan peluang kejadian bersyarat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kedua yaitu implementasi teorema Bayes pada sistem pakar diagnostik. Teorema Bayes dapat digunakan dalam sistem pakar diagnostik untuk menghitung kemungkinan terjadinya suatu penyakit berdasarkan gejala yang muncul. Dengan membalik logika probabilitas, sistem dapat mengetahui penyakit berdasarkan gejala dari informasi gejala berdasarkan penyakit yang dimiliki oleh pakar. Contohnya pada penelitian oleh Andika pada 2022 menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi penyakit domba yang mana penyakit tersebut memiliki probabilitas paling tinggi, yaitu 60,71%. Metode ini juga sangat efektif dalam untuk mendiagnosa penyakit lain seperti ISPA, kehamilan, dan penyakit mata. Nah, sekarang kita akan membahas latihan soal dan pembahasannya. Yang kita mulai adalah nomor 1 dulu, yaitu soalnya sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang munculnya bilangan genap jika diketahui bilangan primanya? Nah, yang pertama kita menentukan kejadian pakai permisalan. A itu adalah munculnya bilangan genap seperti 2, 4, 6, dan peluang A itu menjadi 3/6. Dan B itu kejadian muncul bilangan prima seperti B-nya itu 2, 3, 5, dan peluang B itu menjadi 3/6. Nah,
selanjutnya kita mencari irisan A dan kita mencari irisan A irisan B. Bilangan yang termasuk genap dan prima adalah 2. Jadi A irisan B sama dengan 2. Maka peluang A irisan B sama dengan 1/6. Dan kemudian kita melakukan peluang bersyarat. Karena ditanya adalah peluang A dengan syarat B, maka rumusnya peluang A syarat B sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Nah, kita masukkan nilainya. Peluang A dengan syarat B sama dengan 1/6 per 3/6 sama dengan 1/3. Jadi kesimpulannya ialah jika peluang munculnya bilangan genap, jika diketahui telah muncul bilangan prima, ialah peluang A dengan syarat B sama dengan 1/3. Dan selanjutnya kita akan ngebahas soal nomor 2, yang dimana soalnya ialah dalam sebuah kotak terdapat 6 merah dan 4 putih. Jika sebuah bola diambil berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengambilan, tentukan peluang bahwa kedua bola yang terambil itu adalah berwarna merah. Nah, pertama ini kita tentuin dulu nih kejadiannya. Pakai permisalan, misalnya A adalah kejadian bola pertama yang diambil merah, dan B itu kejadian bola kedua yang berwarna merah. Nah, tentukan bola. Nah, kan diminta 6 sama 4, berarti total bola ada 10, 6 merah dan 4-nya putih. Berarti peluang A sama dengan 6/10. Nah, karena pengambilan tanpa pengembalian, maka bola di kotak sekarang 1 sisa 9, 5 dan 4 putih. Jadi peluang B dengan bersyarat A sama dengan 5/9. Untuk kedua kejadian berurutan tanpa pengembalian ialah peluang A irisan B sama dengan peluang A sama dengan peluang B bersyarat A. Maka peluang A irisan B sama dengan 6/10 dikali 5/9 sama dengan 30/90. Maka disederhanakan menjadi 1/3. Jadi peluang bahwa kedua bola yang terambil adalah jika peluang bahwa kedua bola yang telah terambil adalah bola merah, ialah 1/3. Nah, di soal 3 ini kita punya sebuah kelas yang terdiri dari 12 laki-laki dan 4 orang perempuan. Jadi totalnya ada 16 murid di kelas tersebut. Jika 3 murid dipilih secara acak, berapakah peluang bahwa murid yang terpilih ketiganya laki-laki? Nah, untuk murid yang pertama, kita kan punya 12 laki-laki dari total 16. Jadi peluangnya ada di 12/16. Nah, untuk peluang murid kedua ini, karena tadi laki-laki sudah diambil, jadi kita sisa ada 11 laki-laki dari total 15 murid. Jadi peluang murid kedua ini ada di 11/15. Nah, peluang murid laki-laki ketiga ini setelah tadi dua laki-laki diambil, sekarang sisa 10 laki-laki dari total 14 murid. Jadi peluang murid ketiga laki-laki itu ada di 10/14. Untuk mencari peluang ketiganya laki-laki, kita akan mengalihkan ketiganya. Jadi peluang sama dengan 12/16 dikali 11/15 dikali 10/14. Hasilnya 1320/3360. Dan setelah kita sederhanakan jadi 11/28. Jadi peluang bahwa 3 murid yang terpilih semuanya adalah laki-laki adalah 11/28. Jadi di soal 4 ini kita punya diketahui terdapat suatu kotak yang berisi 30 unit lampu. 6 diantaranya sudah rusak. Jika 2 lampu diambil secara acak dan pengambilan dilakukan satu persatu, maka peluang 2 lampu yang diambil tersebut rusak adalah, kita akan melambangkan kejadian pengambilan lampu pertama rusak dan F kejadian pengambilan lampu kedua rusak. Notasi E irisan F dapat ditafsirkan sebagai terjadinya kejadian E, kemudian diikuti oleh terjadinya F setelah E terjadi. Nah, langkah yang pertama kita akan menentukan peluang lampu pertama rusak. Karena ada 6 lampu rusak dari total 30 lampu di kardus tersebut, maka peluangnya 6/30. Lalu yang kedua, kita akan menentukan kejadian kedua lampu rusak.
karena lampu 1 sudah diambil, jadi total lampu rusak di kardus tersebut sisa 5 dan keseluruhannya sisa 29. Jadi peluangnya ada 5/29. Nah, karena kita mau dua-duanya rusak nih, jadi kita akan mengalihkan kedua peluang tersebut. Jadi peluang E irisan F sama dengan peluang E dikali peluang F dengan syarat E sama dengan 1/5 dikali 5/29. Jadi peluangnya ada 1/29. Kesimpulan, teori peluang bersyarat dan teorema Bayes merupakan sesuatu yang perlu untuk dilatih dan dilakukannya contoh nyata sehingga dapat diterapkan dengan lebih mudah. Kedua konsep ini penting untuk menganalisis kejadian yang tidak pasti, sehingga mahasiswa dapat mengambil kesimpulan yang lebih mengambil langkah yang lebih rasional berbasis data. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 dalam materi teori peluang bersyarat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.